Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hana dan ini seri kedua dari Al-Madkhal ila Dirasatin Nuzum Al-Islamiyah. Disclaimer dulu, mohon maaf kepada teman-teman apabila ketika mendengar video ini ada noise atau suara-suara dari kendaraan, kokok ayam, suara kucing misalnya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita semua dalam belajar. Langsung saja teman-teman, di video sebelum ini kita telah membahas tentang pendahuluan yang ditulis oleh penulis buku ini. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke materi. Aku sambil lihat handphone, nggak apa-apa ya. Silahkan teman-teman membuka halaman 11. Di sana ada judul Al-Mabhathul Awwal, Malamihun Nuzum Al-Islamiyah, Mafhumun Nuzum. Qala Ibnu Faris, An-nun wad-dha wal mim aslun yadullu ala ta'lifi syai'in wa taksifihi. Dikatakan nazamtul kharza nazman wa nazamtu syi'ra wa ghairahu. Huruf nun, dha dan mim pada kalimat nuzum itu adalah kata yang menunjuk kepada sesuatu yang dibuat atau membuat sesuatu secara sistematis. Dikatakan wa nadhamtu syi'ra, aku telah membuat syair. Seorang penyair ketika dia telah membuat syair, tentunya dia telah menyusunnya dan ingin menyusunnya dengan baik dan indah. Maka dikatakan nadhamtu syi'ra, sebuah syair disusun dengan indah. Kemudian langsung lihat ke baris paling terakhir di halaman 11 ini. Wa yuqalu nizamul amri qawamuhu wa imaduhu. Sesuatu apabila ada aturannya, apabila disusun dan tertib, maka dikatakan qawamul amri wa imadul amri. Sesuatu perkara itu akan tertib, akan sistematis. Kemudian wan nizam at-tariqah. Nizam artinya at-tariqah, sebuah cara. Yuqalu, dikatakan mazala ala nizamin wahidin. Sesuatu itu masih tersistem, masih tersusun dengan baik. Jama' nuzum wa anzimatun wa anazim. Jama' dari nizam itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama nuzum, bentuk yang kedua anazim, bentuk yang ketiga anzimatun. Sekarang kita masuk ke halaman 12, baris kedua. Fa kalimatun nizam tadullu ala ma'na tartib wa tansiyaq. Maka kalimat nizam yang jamaknya itu nuzum itu berarti at-tartib wa tansiyaq, berurutan, tertib, tersistem. Wa wad'ul asya' fi mawadhi'iha, dan meletakkan sesuatu atau segala sesuatu pada tempatnya. Hasba manhajin khosin, dengan metode tertentu, wa tariqatin muayyanatin maqsudatin, dengan cara tertentu pula dan maksud tertentu pula. Contoh misalnya, di ruangan saya itu ada kursi dan meja. Ketika kursi dan meja tersusun dengan rapi dan indah, maka dikatakan nazamtu hadhil ghurfah. Aku telah mengatur ruangan ini sedemikian rupa dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu. Aku mengatur ruanganku agar aku nyaman tinggal di dalamnya. Gitu. Sekarang kita masuk ke definisi secara istilah. Wa fi dhawi ma sabaq yumkin ta'rifun nuzum bi annaha, mulai dari sini, ibaratun itu digarisbawahi. Ibaratun 'anil qawaidi awil mabadi allati tajma'u ma yarsumu lin-nasi minhajun wa tariqatu hayatihim wa tuhaddihim aw tuwajjihahum ila ma yanbaghi an yasiru 'alaihi fi kulli syu'unihim wa yuqimu 'ala asasihi jami'u sulukihim wa kullu tasarrufatihim. Jadi definisi nuzum secara istilah adalah suatu ungkapan tentang satu ajaran atau kaidah, yang mana ajaran dan kaidah ini membentuk manusia
agar teratur dalam hidupnya di semua aspek kehidupannya. Ketika kita ingin menyeberang misalnya, kita perlu toleh kanan dan kiri. Kenapa? Karena kita tahu di jalan ada kendaraan. Ketika kita ingin belok ke kiri atau ke kanan pada jalan raya yang ada lampu lalu lintas, maka kita harus mengikuti peraturan lalu lintas. Kenapa? Agar tidak terjadi kecelakaan, entah itu membahayakan diri kita sendiri atau orang lain. Maka di kehidupan dunia saja, dalam urusan dunia, kita membutuhkan suatu aturan, suatu sistem, suatu dasar-dasar. Maka apalagi untuk urusan akhirat dan agama. Kemudian, jadi pengertian nuzum secara istilah adalah ibaratun 'anil qawaidi wal mabadi'i allati tajma'u ma yarsumu lin-nasi minhajun wa tariqatu hayatihim, dan memberi petunjuk. Adanya aturan itu memberi sebagai penuntun bagi kita ila ma yanbaghi, terhadap apa-apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di setiap aspek kehidupan kita. Wa yuqimu ala asasi jami'u sulukihim wa kulli tasarrufatihim, dan dengan aturan tersebutlah kita melakukan sesuatu yang baik dan menjauhi sesuatu yang buruk. Wala qad khada mustalahun nuzum. Ini enggak usah, langsung aja ke halaman 13. Ini udah sih, nggak usah. Ini hanya definisi dari berbagai pendapat ulama, baik itu ulama Islam maupun Barat. Langsung masuk ke halaman 14. Di sana ada judul baru, An-Nuzum Al-Islamiyah. Sekarang kita masuk ke pengertian An-Nuzum Al-Islamiyah. Jadi tadi kita sudah membahas tentang arti nuzum saja secara bahasa dan secara istilah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan an-nuzum al-islamiyah secara kalimat. Apa maksudnya? Hadza 'anil nuzum 'ammatan. Yang tadi itu tentang nuzum secara umum. Amma 'anil nuzum al-islamiyah khosotan, sedangkan pengertian atau definisi dari nuzum al-islamiyah secara khusus, fayumkin ta'rifuha bi annaha, ini digaris bawahi setelah ini, jumlatut tasyri'at awil mabadi allati syara'aha Allah Ta'ala aw syara'a usulahu liyasiru 'alaiha an-nas fi hayatihim wa yahtadu bi hadiha wa yuqimu 'ala asasiha jami'u tasarrufatihim wa turuqu 'aishihim fi kafati syu'unihim al-ma'adiyah wal ma'asyiyah. Jadi definisi nuzum al-islamiyah secara khusus bisa diartikan sebagai jumlatut tasyri'at, kumpulan ajaran-ajaran, awil mabadi dengan syariah sama, ajaran atau dasar-dasar, allati syara'a Allah Ta'ala, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, au syara'a usulaha, atau Allah telah membuat pondasi dasarnya. Seperti kita kalau mau bangun rumah, itu kan ada pondasi agar rumah itu tidak roboh, agar rumah itu kuat, atau agar bangunan itu kokoh. Maka dalam agama pun seperti itu, harus ada pondasinya. Dan yang membuat pondasi dalam agama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyasiru 'alaihal insan. Apa gunanya pondasi tersebut? Pondasi ini bisa dikatakan agama, syariat Islam, akidah Islam. Apa gunanya? Untuk menuntun manusia fi hayatihim, dalam kehidupan mereka, wa yahtadu bihadiha, dan agar kita mendapat petunjuk, wa yuqimu 'ala asasiha jami'u tasarrufatihim, dan agar ketika kita melakukan kegiatan apapun dalam keseharian hidup kita, kita ada pedoman. Wa turuqu 'aishihim fi kafati syu'unihim al-madiyah, ya begitu. Jadi kita hidup di dunia ini, kita butuh tuntunan, kita butuh panutan, kita butuh suatu norma-norma baik yang kita pegang. Ketika itu tidak ada, ya hidupnya kacau. Fahiya tatadammanu manhajul Islam wa hadiyahu wa ta'alimuhu fi kulli ma yattasilu bi tasarrufatil insan wa harakatuhu wa 'alaqatuhu fil hayah, sawa'un fi hadza
alaqatuhu bi rabbih am alaqatuhu bin nas wa bil kauni kulli. Jadi syariat Islam itu menuntun kita bagaimana seharusnya kita bergaul dengan sesama saudara yang muslim, dengan saudara yang non muslim, juga mengatur tentang bagaimana hubungan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan alam. Itu semua diatur. Kemudian wajadirun bidzikri anna ulama wal fuqaha ul muslimin mundu salaf hatta asrina al hadir lam yata'arradu li ta'rifin nudum al islamiyah wa in kanat qad tadammanatha muallafatuhum wa buhuthuhum kama sataruddul isyarah ila hadza lahiqan. Jadi sudah banyak memang buku tentang Nuzum al-Islamiyah, tapi ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita terdahulu tidak membatasi definisi dari Nuzum al-Islamiyah itu. Misalnya seorang ulama mengatakan bahwa definisi Nuzum menurut dia adalah yang paling baik dan benar. Tidak, tapi banyak sekali, makanya sampai sekarang masih banyak dosen-dosen yang juga menulis buku tentang An-Nuzum al-Islamiyah, entah itu merujuk kepada buku-buku terdahulu, meringkasnya sehingga lebih mudah difahami oleh pembaca hari ini. Karena kan beda ya kemampuan kita zaman sekarang memahami buku-buku klasik itu tentunya masih kurang. Kita masih butuh bimbingan seorang guru untuk memahami buku-buku yang bobotnya lebih berat. Maka dengan bantuan buku-buku yang bertema sama tapi bahasanya lebih mudah dicerna oleh kita yang zaman sekarang, maka itu akan membantu kita memahami buku-buku yang lebih sulit karena kita sudah punya dasarnya. Kemudian wa hadza ma yuqarriruhu Dr. Mustafa Kamal wa asfiqa ilan lam yuhaddid ini